Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevin Trian, perwakilan dari kelompok 1 workshop sistem cerdas. Di sini saya akan mempresentasikan tugas workshop akhir, yaitu web deteksi diabetes menggunakan GLCM dan algoritma LVQ. Nah, di sini kita ke tutorialnya. Nah, jadi pertama kita foto matanya terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan crop pada bagian iris mata. Untuk cropnya bisa dilakukan di Photoshop atau di aplikasi pengolahan lainnya. Di sini kita cropnya manual. Dan akhirnya kita mendapatkan citra seperti ini. Nah, baru citra ini akan dimasukkan ke menu home dan akan diproses menggunakan GLCM dan LVQ. Dan hasilnya adalah terdeteksi diabetes atau tidak, seperti itu. Nah, kita coba demo. Nah, kita masukkan gambar, kita kirim. Nah, seperti itu, hasilnya terdeteksi diabetes. Kalau kita coba gambar yang normal, maka tidak terdeteksi diabetes ya. Nah, kita login. Nah, di sini ada login, ada daftar. Nah, digunakan untuk melihat data mata dan data pengujian di dashboard. Seperti ini. Nah, ini ada dashboard ya. Akurasi yang didapatkan yaitu 85%. Dengan data user, data mata. Data mata di sini kita coba tambahkan. Di sini 02 misalkan. Statusnya 1 untuk diabetes dan 0 untuk normal. Nah, kita coba tambahkan yang diabetes. Nah, di sini langsung terdeteksi secara otomatis kontras, energi, kontras, energi, homogenitas, dan korelasi. Nah, ini kontras, energi, homogenitas, dan korelasi terdeteksi melalui ekstraksi fitur dari GLCM. Nah, setelah itu ada data uji. Data uji di sini menggunakan algoritma LVQ. Dan di sini kita masukkan I02 tambah. Nah, maka akan otomatis terdeteksi ini uji. Nah, data uji di sini mengambil data latih dari data mata dengan akurasi 85%. Kita coba kalau kita masukkan yang normal. Seperti ini. Maka hasilnya 0, yaitu normalnya. Nah, setelah itu kita masuk ke source code-nya. Yang pertama untuk GLCM, yang pertama kita masukkan dulu gambarnya, kita ambil data gambarnya melalui function. Terus ini gambarnya kita ambil, terus kita ambil juga lebar dan tingginya. Setelah itu kita ubah grayscale. Kita ambil warnanya, kita ubah grayscale, terus kita masukkan lagi warnanya ke gambar yang awal. Seperti itu. Terus di antara proses ini juga kita mencari X-gray value dalam gambar. Ini tujuannya adalah untuk membentuk matriks GLCM ke depannya. Setelah itu kita buat matriks kosongan terlebih dahulu. Nah, ini X-gray value yang tadi kita gunakan untuk membentuk max matrix. Jadi misalkan max gray value-nya ini 80, kita temukan 80, dan count matrix ini 8 fix 8 ya, 8 kali 8 matriksnya. Berarti 80 bagi 8 ini 10 hasilnya. Berarti pada masing-masing di sini ini 10. Jadi misalkan ini 0 sampai 10, ini 11 sampai 20, di sini 21 sampai 30, dan terakhir di sini 71 sampai 80. Nah, seperti itu value-nya, gray value-nya. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini adalah update matrix-nya. Nah, di sini kita gunakan matriks GLCM 0 derajat dan dengan jarak 1 pixel. Nah, jadi kita ambil pas di sebelah kanannya. Oleh karena itu kita min 1 di sini karena matriks di sini ini enggak dipakai. Matriks paling kanan. Nah, ini kita ambil warna per matriksnya ya. Warna per pixel. Terus ini warna
pixel setelahnya, seperti itu. Nah, terus kita update matriks GLCM-nya. Nah, jadi kita update matriks GLCM-nya sesuai posisi, yaitu di kelas 1. Nah, ini terus looping. Nah, jadi matriks GLCM-nya akan terupdate setelah proses ini ya. Nah, setelah itu, setelah matriks ini terupdate, maka matriks harus ditranspos terlebih dahulu. Ditranspos terus dilakukan normalisasi. Seperti ini normalisasinya. Nah, setelah itu, setelah dilakukan normalisasi, baru dilakukan ekstraksi fitur GLCM. Nah, di sini ekstraksi fiturnya kontras, energi, dan homogenitas serta korelasi. Nah, untuk rumusnya kita sesuaikan dengan ini rumusnya. Jadi kita masukkan seperti ini. Normalisasi, kontras, energi, homogenitas sehingga didapatkan value-nya, terus kita return seperti itu. Nah, untuk FAQ-nya, pertama kita ambil dulu data latih. Data latihnya, data target, dan data uji, seperti itu. Nah, terus bobot kita ambil dari data latihnya, yang awal dan terakhir. Sebenarnya ini random, tidak masalah. Terus kita tentukan epoch-nya 100 atau iterasi, terus alfanya 0,01, agar tidak terlalu besar hasilnya. Setelah itu kita lakukan loop. Ini for untuk epoch dan ini for untuk datanya ya. For untuk masing-masing datanya. Nah, jadi di sini ditentukan kita looping setiap datanya untuk menentukan kelas. Nah, kalau kelas 1 itu lebih kecil daripada kelas 2 atau sama dengan kelas 2, maka pengulangnya ada 0. Nah, seperti itu. Kalau tidak, kalau kelas 2 lebih besar, maka pengulangnya ada 1. 0 ini normal ya, 1 ini diabetes, seperti itu. Nah, jadi ditentukan kelasnya terlebih dahulu di looping. Setelah itu kita lakukan update bobot. Nah, ketika kelas pemenang itu sama dengan target, maka di plus. Dan jika pemenang tidak sama dengan target, maka di minus. Jadi misalkan gambar itu mata diabetes, tapi ternyata setelah di looping dilakukan kalkulasi ternyata masuk ke kelas normal, nah maka itu di minus karena tidak sesuai. Dan sebaliknya, kalau diabetes, matanya diabetes dan masuk ke kelas diabetes karena sesuai, maka di plus. Nah, setelah itu kita lakukan, setelah proses ini maka akan dibentuk atau diperoleh sebuah bobot yang baru yang akan digunakan untuk pengujian data. Nah, ini pengujian datanya ya. Pertama adalah inisialisasi ya. Inisialisasi variabelnya seperti ini yang kita ambil dari parameter juga. Nah, setelah itu kita loop juga di sini. Kita loop juga apabila apabila kelas 1 lebih kecil maka hasilnya 0 ya. Apabila kelas 2 lebih kecil maka hasilnya 1. Yang lebih kecil yang menang di sini. Nah, jadi kita return, jadi hasilnya adalah 0 jika normal dan 1 jika diabetes. Nah, di sini kita mendapatkan akurasi 85% untuk aplikasinya. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.